Al-Wahid ini yang paling banyak. Adapun Al-Ahad ini hanya di satu tempat saja. Di surat apa? Ya, di surat Al-Ikhlas yang sering disingkat kalau dalam bahasa kita surat Qulhu katanya. Surat Qulhu. Ya, kita langsung saja membacakan dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau memperkenalkan dirinya sendiri di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Tentang Al-Ahad tentulah ini ayat yang sudah kita pahami bersama, yaitu dengan ayat ya Syaitanir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Ahad, yaitu Maha Esa, dan seterusnya. Ya, karena kalau kita bahas Allahu As-Samad, nanti ada pembahasan lagi berikutnya mengenal nama Allah dengan nama As-Samad. Ya, setelah Al-Ahad ini selesai. Adapun lafaz Al-Wahid yang memiliki makna juga Allah Maha Esa, ini terdapat di beberapa tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 163, Yusuf ayat 30, Shad ayat 65, ya, Ar-Ra'd ayat 16. Ar-Ra'd ayat 16. Kita ambil satu saja, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 163, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Dan ilah kalian adalah ilah yang esa, ilah yang esa. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah ya sesembahan melainkan Dia. Ar-Rahman, huwa ar-Rahman ar-Rahim. Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya. Dan dalam surat-surat yang lain maknanya sama, itu penyebutan dengan mana Al-Wahidul Qahhar misalnya, ya. Lalu apa hakikat makna dari Al-Ahad tersebut? Dan apa yang menjadi talazumnya, yang menjadi tuntutan setelah kita mengenal makna Allah sebagai Al-Ahad yang Maha Esa itu? Maka di sini Syekh Abdul Razzaq, jadi alhamdulillah bukunya sudah diterjemahkan, namanya ini Fiqih Asmaul Husna. Jadi dan ini kayaknya di online sudah banyak jual kayaknya ya. Mungkin ada ya, ini bisa dibeli bebas. Karena ini buku semua orang bisa baca. Ya. Kalau yang dibacanya pakai bahasa Indonesia, ya. Kalau pakai bahasa Arab ya harus belajar dulu. Maka kita lihat yang punya buku, lihat antum di halaman 174. Ya, ibu-ibu juga sama. Kalau barangkali memiliki buku, buka halaman 174. Ya, bagi bapak-bapak yang baru ikut materi ini, kenapa kok udah halaman 170? Gitu ya. Karena memang materi kita ini materi bulanan, ya, materi bulanan, ya. Sehingga sudah cukup panjang perjalanan kita dalam memahami asma sifat. Makna dan konsekuensi dari Al-Ahad. Ini kata beliau, lihat di paragraf yang pertama dari halaman 174. Kedua nama ini yaitu Al-Ahad dan Al-Wahid menunjukkan akan keesaan Allah dan ketunggalannya, yaitu bahwa Dialah, ya, yaitu Allah maksudnya, yang bersendirian dengan sifat-sifat yang mulia dan yang terpuji, yang tunggal dengan sifat-sifat keagungan, kebesaran, keindahan. Nah, kemudian Syekh menyebutkan rangkaian-rangkaian dari makna dan konsekuensinya, itu ada 5. Bila kita cermati di buku itu ada 5. Yang pertama, Allah Maha Esa dalam zat, dalam zatnya. Maka tidak ada tandingan bagi Allah dalam zatnya. Jadi tidak boleh zatnya Allah disamakan dengan makhluknya, atau ada makhluk yang kemudian disamakan dengan
zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya dan tidak ada yang serupa dengan sifatnya tersebut. Allah memiliki sifat. Ya, memiliki sifat. Yang ketiga, Allah Maha Esa dalam perbuatan-perbuatannya yang sama, tidak ada sekutu dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang khusus Allah yang melakukannya? Jawabannya satu, mencipta. Mencipta dalam bentuk apa? Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Kalau manusia dikatakan mencipta, itu mengubah sesuatu yang sudah menjadi bentuk yang lain. Ini pun dikatakan mencipta. Ya, tapi mewujudkan sesuatu yang tadinya tidak ada, bahan materialnya tidak ada, kemudian menjadi ada, maka ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya mampu melakukannya. Ini bentuk perbuatan Allah yang khusus. Apalagi perbuatan Allah yang khusus yang tidak ada manusia bisa melakukannya. Ya. Mengatur langit dan bumi. Apakah kita mengatakan malaikat mengatur langit dan bumi? Tidak. Ya. Malaikat itu bertugas untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan sesuai SOP, begitu. Di samping para malaikat, tidak ada satu malaikat yang Allah ciptakan untuk mengatur seluruh alam semesta. Malaikat memiliki tugas masing-masing. Ada yang mengatur turunnya hujan yang kita kenal dengan nama malaikat apa? Mikail. Yang mengatur mencabut nyawa, yang meniup trompet sangkakala, ya, yang mencatat amal manusia. Masing-masing beda-beda. Tidak ada satu malaikat yang ciptakan mengatur alam semesta. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka ini Allah Maha Esa dalam perbuatan-perbuatannya dan tidak ada sekutu baginya dalam perbuatan tersebut. Ya, termasuk memberikan rezeki. Memberikan rezeki. Betul, malaikat Mikail adalah malaikat yang mengatur turunnya hujan. Banjir Jakarta, tentu malaikat Mikail yang mengatur turunnya hujan. Agar Jakarta lebih banyak gitu. Kenapa sebab Jakarta banjir? Mungkin satu, salurannya tambah mampet. Kedua, mungkin curah hujannya yang semakin banyak. Alhamdulillah Cimahi nggak banjir ya. Semoga jangan ya. Kalau banjir repot kita. Banjir Cimahi termasuk tinggi apa rendah? Tinggi ya. Kalau Cimahi udah banjir, maka Bandung selamat tinggal, gitu kan? Gitu. Yang keempat, Allah Maha Tunggal dalam uluhiyahnya. Maka tidak ada tandingan bagi Allah dalam ketika sama hamba itu mencintai, mengagungkan, ya, menundukkan diri, merendahkan diri, menghambakan diri, maka Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya. Artinya tidak ada satupun yang Allah ridho boleh dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal yang sifat-sifatnya agung, yang bersendirian dengan segala kesempurnaan. Ini konteks yang kelima. Tunggal artinya pemilik semua sifat yang sempurna, dan tidak mungkin ada manusia yang bisa meliputi, yang bisa menjangkau semua sifat-sifat yang sempurna yang Allah miliki tersebut, apalagi sampai menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dan konsekuensi dari ketika kita mengenal Allah sebagai Al-Ahad atau Al-Wahid, yang Maha Tunggal. Allah zatnya satu. Tidak mungkin Allah punya zat yang berbilang. Kalau ada kemudian di antara manusia yang merefleksikan, membuat sebuah replika Tuhan, walaupun namanya bukan Allah,
maka sungguh Allah tidak seperti itu berlepas diri dari gambaran-gambaran Tuhan yang dibuat oleh manusia. Ya Allah tunggal dalam zatnya, artinya tidak ada satupun yang serupa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendirian dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Artinya tidak ada satupun dari selain Allah yang merupakan makhluknya yang memiliki satu sifat sempurna. Itu nggak akan ada. Allah sempurna sifatnya, maka tidak ada satu celah dan celah pun bagi Allah punya sifat kekurangan. Allah pun tunggal dalam perbuatan-perbuatannya. Di antaranya adalah apa? Memberikan takdir, menetapkan takdir segala sesuatu. Ini Allah tunggal dalam mengaturnya, dan itu sempurna, dan itu baik. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik sifat sempurna, maka otomatis setiap perbuatan-perbuatan Allah itu tidak ada cacat. Tidak ada cacat. Contoh misal takdir. Allah yang menggariskan takdir kita masing-masing. Allah menakdirkan hal yang baik, pun Allah menakdirkan hal yang buruk yang tidak kita sukai. Tapi ketika itu tidak kita sukai, apakah itu mengharuskan kita mencela Allah, menuduh Allah dengan tuduhan yang macam-macam dan tuduhan yang buruk, melahirkan buruk sangka kita kepadanya? Jawabannya tidak. Perbuatan Allah itu pasti baik, cuma kita seringkali tidak memahami nilai kebaikan di balik musibah tersebut, di balik takdir dan kejadian tersebut, karena keterbatasan kita untuk bisa menangkap hikmah-hikmah yang Allah takdirkan dari kejadian-kejadian yang kita alami. Kita tidak akan mampu menjangkau, tidak akan mampu. Kalaupun kemudian mampu, karena Allah kemudian jelaskan kepada kita, maka itu pun sebagian kita tidak bisa menerimanya dengan rela hati. Contoh misal, ketika kita diberikan ujian, takdir berupa persoalan dan musibah, kita tidak suka. Padahal itu ada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berat untuk menerima dan menjalaninya, padahal itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah dengan takdirnya, tapi kita seringkali tidak suka dengan apa yang kita jalani. Apakah ini perkara yang keliru? Jawabannya tidak, manusiawi dan wajar. Yang keliru adalah ketika itu melahirkan keluh kesah, melahirkan ketidakridhoan dan ketidakrelaan akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru bermasalah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita melihat Rasulullah tidak pernah mengeluh akan sakit yang beliau derita? Mengeluh dan pengertian menyampaikan keluhan, keluhan sakit yang beliau derita. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengadukan kepada suaminya itu Rasulullah SAW, kepalaku pusing. Mengadu ke Rasul. Apa jawaban Rasul? Sama, aku juga pusing gitu, kata Rasul. Sama pusingnya. Apakah kemudian dua orang yang mulia ini, Rasul dan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, itu mengeluh tidak ridho dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak, ini babil ikhbar, sekedar untuk mengabarkan situasi. Maka ini boleh. Ketika kita sakit, ada orang bertanya kepada kita, gimana sakitnya? Oh, Allahu Akbar, sakitnya luar biasa. Tapi kita tidak mengeluh kesahkan sakit yang kita rela dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mengabarkan penderitaan yang kita hadapi itu perkara bertentangan dengan syariat Allah, maka sungguhnya dokter bingung.
menghadapi kita ketika kita datang mengeluhkan, ketika kita datang kita lagi sakit pusing tuh. Ya. Dokter nanya, "Pak, apa keluhan yang Bapak rasakan?" "Ya, Dok, nanti dianggap berkeluh kesah." Kata dokter, "Iya, memang sebaiknya Bapak pulang saja." Ya, Bapak salah tempat. Mestinya bukan ke saya datangnya. Datangnya ke Ustadz Bapak. Benarkan dulu akidahnya, kata Ustadz, kata dokternya. Kalau seandainya menceritakan apa yang dialami, perkara yang tidak diperbolehkan. Boleh, min babil ikhbar. Sekedar kita menceritakan apa yang kita alami, wajah-wajahnya. Tetapi yang menjadi masalah dan mengganggu keimanan, ketika kita menceritakan ada unsur tidak ridho dengan masalah, persoalan yang kita hadapi. Apalagi sampai bersuudzon kepada Allah, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah," gitu kan, sehingga Engkau berikan aku musibah, persoalan yang berat ini ya Allah. Nah, itu sudah lebih parah lagi masalahnya. Nah, kembali kepada materi kita. Ketika kita mengenal Allah sebagai Al-Ahad, maka salah satunya kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, itu sempurna. Itu sempurna. Kemudian berkenaan dengan konteks-konteks ayat yang ada dalam Al-Quran yang Allah ceritakan, yang ini dikaitkan dengan sifatnya sebagai zat yang maha tunggal tadi. Maka di sini ini ada 5 konteks. Ada 5 konteksnya. Konteks yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan bahwa tauhid, yaitu mengesahkan ibadah hanya untuk Allah, merupakan inti dakwah dan ajaran semua para nabi dan rasul. Ya, ini masih bisa dilihat di halaman 174, Pak. Ya. 174 masih. Itu setelah surat As-Saffat 45, Allah taala berfirman ketika menjelaskan bahwa tauhid adalah inti dakwah dan ajaran para rasul. Semua rasul yang Allah utus menyampaikan kepada kaumnya apa itu? Hendaklah mereka beribadah hanya dan hanya kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 108, "Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fal antum muslimun." Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya ilahmu, itu sesembahanmu adalah sesembahan yang satu saja. Maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya, merelakan diri untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Al-Anbiya 108. Juga dalam surat Fussilat ayat 61 Allah juga berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin." Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Ya, hanya saja diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang tunggal. Maka tetaplah pada jalan yang lurus tersebut menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menyekutukan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala kaitkan namanya sebagai Al-Ahad yang Maha Esa, Al-Wahid sebagai yang Maha Tunggal, bahwasanya Allah menginginkan peribadahan itu hanya untuknya, dan itu inti dakwah seruan semua para nabi dan rasul. Ya, ini harus kita tekankan, harus kita garis bawahi bahwasanya tidaklah semua rasul yang Allah utus dengan berbagai macam dimensi kerusakan manusia dari berbagai macam sisi, apakah kerusakan ekonomi, dekadensi moral, kerusakan politik. Maka semua para nabi dan rasul ketika mereka sampai di tengah-tengah manusia,
inilah yang pertama kali yang mereka dakwahkan. Mereka tidak membereskan dulu dari sisi ekonomi. Mereka tidak meluruskan dulu dari aspek politik. Tapi semua para nabi dan rasul diutus yang pertama kali merupakan inti dakwah mereka agar semua manusia mau menjadi hamba Allah. Siap diatur oleh Allah. Kalau Allah memerintahkan ke kanan, siap untuk ke kanan. Kalau Allah menyuruh tinggalkan yang kiri, siap ditinggalkan yang kiri. Maka kita lihat kerusakan apa yang tidak ada pada zaman jahiliyah. Komplit. Itu seorang mengumpulkan semua kerusakan pada zaman nabi-nabi sebelumnya daripada umat mereka. Namanya LGBT ada. Ya, namanya ya perzinahan sudah bebas itu sudah. Menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Kalaupun dibiarkan hidup sambil mereka menanggung malu yang sangat besar, mendapatkan teror sosial dari masyarakat. Punya anak perempuan. Ekonomi biar hancur. Peperangan menjadi pemandangan yang biasa. Ya, kemuliaan ada pada ketika setiap kabilah menampilkan dirinya mereka masing-masing dan memenangkan tiap pertempuran yang ada. Itu kebanggaan mereka. Ya. Rusak semua sisi. Tapi ketika Allah utus Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir dan tidak ada lagi Rasul setelah beliau mengajak umat tidak kepada apa? Mari tinggalkan riba. Tidak. Bukan berarti itu tidak beliau garap. Cuman belum saatnya. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah hanya menyampaikan qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian pasti beruntung, kalian pasti akan senang, kalian pasti akan bahagia, kalian pasti akan tentram. Rasul tidak kait-kaitkan dengan yang lain. Dan kerusakan dekadensi moral, perzinahan, pelecehan, peperangan tidak. Ketika masyarakat Madinah telah siap, karena mayoritasnya mereka itu beriman kepada Rasul sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, di saat itulah 10 tahun Allah selesaikan semua hukum-hukum sosial kemasyarakatan, ipolik, sosbud, hangkang, beres. Kenapa? Masyarakatnya sudah masyarakat siap untuk menjalankan syariah. Mengapa siap? Karena mereka telah ditanamkan untuk mengenal Allah sebagai zat yang satu. Mereka siap menjadi hamba-hamba yang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kenal Allah. Mereka tinggalkan semua sesama selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan semua ya kemaksiatan. Mereka sudah siap. Maka ini inti dakwah para nabi dan rasul, mengajak manusia untuk siap menjadi hamba Allah. Apa pengertiannya? Siap diatur oleh Allah. Enggak ketika kemudian mendengar dari Islam, dari ada ayat, ada hadis, entar saya pikirkan dulu, saya pertimbangkan dulu. Enggak ada seperti itu ucapan para sahabat. Ya, mereka tahu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang beriman ketika mereka diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk menetapkan urusan di antara mereka, mereka hanya mengatakan apa? Kami dengar dan taat. Bukan sami'na wa asaina, kami dengar, nanti kami pertimbangkan dulu, nanti kami pikirkan dulu, atau kami tinggalkan, atau kami tentang. Tidak. Para sahabat adalah manusia-manusia pilihan. Mengenal Allah Al-Ahad melalui para nabi dan rasul, maka berakhir akan bermuara manusia itu menjadi apa? Siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kenapa umat Islam jadi bulanan-bulanan pada umat yang lain. Kenapa? Tidak paham Allah. Belum kenal Allah. La ilaha illallahnya masih kering, dangkal, minim. Hanya ucapan di lisan, dibaca dalam sholat, tapi tidak paham konsekuensi kalimat tersebut. Yang di zaman Rasul, bila ada satu manusia mengucapkan la ilaha illallah, itu taruhnya nyawa, Pak. Nyawa. Mengapa? Karena mereka paham tuntutannya. Tuntutannya besar.
Mereka harus siap berada di jalan Allah, siap hidup di atas ridhonya Allah. Sekarang misal, coba kalau ketika bicara tentang masuknya kita langsung dari riba, orang masih mikir panjang. Oh, sholat aja masih belum beres. Yang sholat aja belum beres-beres sholatnya, susah khusyuk. Makanya kan kalau bicara tentang pilih tema, ya kiat-kiat khusyuk dalam sholat mesti laku. Kenapa? Umat Islam sendiri masih kebingungan mencari resep bagaimana sholat bisa khusyuk. Seperti itu. Yang kedua, konteks yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan tentang seruan. Nah, ini yang seperti tadi kita sampaikan. Untuk menyerahkan diri kepada Allah, tunduk patuh kepada keagungan dan ketundukan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya. Allah sebutkan konteks ini dalam surah Al-Hajj ayat 34 dan juga Al-Anbiya 108 serta Al-Ankabut ayat 46. Ya. Allah berfirman, Al-Hajj ayat 34, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berserah dirilah kalian kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau tunduk dan patuh kepada Allah. Indonesia sudah tegak belum syariat Islam? Jawabannya dirinci. Apa yang Anda maksud dengan syariat? Kalau berbicara tentang hukum pidana dan perdata, hukum hudud, ya memang itu bagian yang belum ditegakkan di kita. Kita belum ada hukum rajam bagi pezina, ya, hukum potong tangan bagi pencuri, ya, hukum dibunuh para pemabuk. Kalau 3 kali masih nggak tobat, dibunuh yang keempatnya. Belum memang. Tetapi kita mau tanya, sholat itu syariat Allah bukan? Hah? Sudah tegak belum di kita? Alhamdulillah, azan saja kita bebas. Coba lihat di Xinjiang hari ini, Uighur hari ini, masjid di tengah kota, namanya masjid raya yang terbesar di Xinjiang, itu jadi museum hari ini. Jangankan azan, jadi museum. Ada satu masjid yang agak besar, tapi lebih kecil daripada yang pertama. Itu yang sholat hanya yang berumur 60 tahun saja. Di bawah 60 tahun nggak boleh. Dan dijatah. Begitu habis sholat nggak boleh ada zikir, langsung keluar. Karena polisi langsung masuk ke dalam. Nggak boleh ada zikir, langsung keluar. Kita alhamdulillah, masya Allah. Jangankan azan, jangankan sholat 5 waktu, kita sholat di jalan-jalan dan sangat besar di jalan raya. Kapan itu? Idul Fitri kita, Idul Adha kita. Kita menyembelih hewan kurban. Kalau di India bermasalah itu. Betul kan? Apa kata orang India? Tuhan saya dimakan. Benar enggak? Kita alhamdulillah. Di Indonesia itu tegak. Apakah kita mengatakan menyembelih hewan kurban bukan syariat Islam? Syariat. Salat bukan syariat? Syariat. Memakai jilbab, adakah masalah di kita? Tidak. Bebas. Saking bebasnya nggak pakai jilbab juga nggak masalah di kita. Orang sudah nggak peduli, ya. Bermasalah itu kalau nggak pakai baju sama sekali, itu bermasalah, ya. Tapi ada memang beberapa orang di kita yang tidak pakai sembar baju itu nggak masalah. Kenapa? Karena dia sudah disahkan oleh dirinya sendiri. Siapa itu? Nah, gelok men ya. Jadi kalau pengen bebas ya boleh seperti itu, bebas. Al-Anbiya 108 Allah berfirman, "Qul innama yuha idaya anam ilahu wahid fa hal antum muslimin." Maknanya sama ya. Jadi Allah mengaitkan Allah sebagai satu-satu sesembahan yang benar, maka mengapa kalian tidak mau tunduk kepada sesembahan yang satu-satunya benar tadi dengan aturan-aturannya? Ya tadi, ya.
Bila kita yakin Allah sesembahannya kita, maka mestinya kita harus mau sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak sholat 5 waktu itu Rasulullah dapatkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka sejak saat itu sampai mati Nabi melaksanakannya di masjid, kecuali kalau sakit. Begitu juga para sahabat, kecuali orang Islam sekarang banyak laki-lakinya sholat di rumah, ada yang di rumahnya juga nggak sholat. Perhatikan oleh kita, sejak Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau SAW sholat 5 waktu pada peristiwa Isra Mi'raj, sejak saat itu Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melaksanakannya di rumah, kecuali kalau sakit. Itulah sifat asal sholat 5 waktu di masjid. Kalau di rumah itu sudah namanya, kalau ada kemudian seseorang menyatakan laki-laki boleh sholat di rumah, berarti dia telah membuat sebuah pendapat baru yang tidak pernah Rasul lemparkan. Pendapat tersebut tidak pernah dilempar oleh para sahabat, juga tidak oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab. Betul, memang ada hadis Nabi SAW, afdalus salatil mar'i fi baiti salatul jamaati afdalus salat fi sab'a wa 20 darajah. Hadis Muslim sahih. Salat berjamaah itu keutamanya 27 derajat daripada salat sendiri. Itu menunjukkan keutamaan salat berjamaah bagi mereka yang melaksanakannya. Persoalannya, apakah dalam mempraktekkan hadis itu dan mereka mengambil keutamaan dan mengaku salat berjamaah, kemudian Rasulullah SAW melakukannya sendirian atau berjamaah dengan para sahabat di rumahnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Itu diteruskan oleh para ulama-ulama setelahnya sampai hari ini, kecuali sebagian orang yang mungkin kurang pengetahuannya tentang sholat berjamaah yang ditegakkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ridholah kita bagi para bapak-bapak untuk kita sholat 5 waktu di masjid. Ridholah kita, karena itulah yang pertama kali Rasulullah ajarkan dan praktekkan dan diterima oleh para sahabat. Ridholah kita untuk sholat berjamaah di masjid, kecuali kalau ada uzur. Kecuali kalau ada uzur, ya, ada alasan yang memang nanti kita akan bisa menjawab di hari kiamat insyaallah Subhanahu wa taala. Ya, wahai para wanita, ridholah Anda dengan ya menutup aurat-aurat Anda. Maka menjadi kewajiban bagi para bapak-bapak yang ada di sini, yang punya istri, kenalkan mereka tentang Allah, bahwa Allah itu udah banyak memberikan kepada kita rezeki, memberikan kita hidup, makan dan minum. Air hujan itu pusat sumber dari rezeki kita. Dari air hujan itu kita bisa makan bala-bala, bisa makan sate, bisa makan kerupuk dari air hujan. Dari air hujan itulah kita bisa bernapas, bisa berpikir dan bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan dari air hujan. Allah memberikan rezeki kepada kita. Kalau Allah tidak turunkan hujan, kita tidak bisa berpikir untuk cari duit. Bahkan bisa. Karena sumber kita berbeda, energi dari makan dan minum. Dan makan minum itu dari tanah dan lautan dan air-air yang ada, dan itu dari air hujan yang Allah yang menurunkannya. Allah memberikan kita rezeki, maka tanamkan itu kepada istri dan anak perempuan kita. Allah yang telah banyak berbuat kepada kita, sudah selayaknya kalian berterima kasih kepada Allah untuk tunduk mau sama Tuhan Subhanahu wa taala, pakai jilbab. Bapak-bapak yang hari ini belum ngomong itu sama istri, hari kiamat ditanya itu sama Allah, itu tanggung jawab. Kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Warrajul ra'in fi baitihi wa mas'ul. Seorang laki-laki pemimpin di rumahnya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Salah satunya apa? Bisa enggak menerapkan syariat Islam di rumah dulu? Istri pakaikan jilbab, tutup aurat, anak perempuan begitu, sholat perhatikan begitu.
Terapkan dulu di rumah. Ridholah kita Allah sebagai sesembahan kita yang kita siap diatur dengan aturan-aturannya. Itu konsekuensi kita kenal Allah sebagai Allah yang ahad, yang maha tunggal. Karena Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang kita sebutkan tadi, Allah kaitkan Allah sebagai maha tunggal, ya, sebagai zat yang setiap orang itu harus ridho dan rela dengan aturannya. Ya. Konteks yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penyucian dirinya dari apa yang dituduhkan kepadanya, ya, dari menjadikan anak dan bahwasanya dia adalah salah satu dari 3 oknum. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang keempat, "Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu wallahul wahidul qahhar." Kalau sekiranya Allah ingin mengambil anak, tapi Allah tidak mungkin mengambil anak. Kata Allah, kalau sekiranya Allah ingin mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Allah sendiri yang akan memilih. Ya. Dialah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. An-Nisa 171 Allah juga berfirman, "Wala taqulu salasatun intahu khairan lakum innamallaha ilahu wahid." Dan janganlah kalian mengatakan Allah itu, ya, sesembahan itu ada 3. Untuk siapa ayat ini? Untuk siapa? Untuk kaum Trinitas. Jadi menyatakan ada Trinitas itu bukan zaman sekarang, sudah ada sejak zaman Rasul. Ya. Maka berhentilah kalian dari ucapan seperti itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah satu-satunya sesembahan. Allah juga mengatakan dengan makna yang sama surah Al-Maidah 73. Jadi Al-Maidah ini banyak bercerita tentang kaum Nasrani. Al-Maidah. Ya, di ayat yang ke-73-nya Allah berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisus salasatin. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid." Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang 3. Yang bahasa mereka namanya Tuhan Bapa. Allah menyebutkan telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang 3. Padahal sekali-sekali tidak ada ilah, ya, yang berhak disembah, ya, selain Allah yang Maha Tunggal. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari tuduhan-tuduhan manusia yang menyatakan Allah itu satu dari bagian tiga Tuhan. Maka kita pun jangan ragu. Ya, jangan ragu untuk menyatakan keyakinan seperti itu, keyakinan yang kufur, yang kafir. Jangan ragu. Kalau kita ragu berarti kita meragukan firman Allah dan itu bisa mengancam mengancam keislaman seseorang menjadi kufur. Ketika meragukan berita dari Allah. Jangan ragu. Harus mantap yakin bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan dan tidak berbilang. Yang keempat, Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala juga berfirman ketika membatalkan akidah orang-orang musyrikin. Tadi kaum Nasrani kan, sekarang berpindah kepada kaum musyrikin. Ini konteks-konteksnya luar biasa. Ini Syekh ini luar biasa, ya, membahas Asmaul Husna itu dan konteks-konteks dalam Al-Quran Karim yang Allah sendiri membicarakan konteks itu di dalam kitabnya. Ya. Yang keempat konteksnya adalah Allah Ta'ala berfirman ketika membatalkan akidah atau keyakinan orang musyrikin Arab. Jadi kaum jahiliyah di zaman Rasulullah SAW itu ada 3 kelompok besar, Yahudi, Nasrani, dan
musyrikin Arab, penyembah berhala, patung-patung berhala. Maka untuk kaum musyrikin Arab ini Allah berfirman tentang kesyirikan mereka dan membatalkan keyakinan mereka ya dalam hal itu. Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 19, Allah berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan? Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an la unzirakum bih wa man balagh. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra? Qul la ashhadu. Qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'un mimma tusyrikun." Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Maka jawablah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepada mereka. Maka apakah sesungguhnya kalian mengakui bahwa ada ilah yang lain selain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakuinya. Maka katakanlah, sesungguhnya dia adalah ilah yang esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nahl ayat 51 juga mananya sama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan keyakinan orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteks yang kelima ini yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang keagungan dan kesempurnaan kekuasaan serta ketundukan semua makhluknya pada hari kiamat. Ini penting. Ya, ini penting. Allah berfirman di surat Ghafir atau surat Mu'min ayat 16, Yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Lihat yang lain demikian, Ibrahim ayat 48. Yaitu maksudnya hari kiamat, ketika mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, maka tidak ada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari itu? Maka jawablah, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ibrahim ayat 46, hari kiamat adalah hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit diganti dengan langit yang lain, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha perkasa. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala kaitkan bahwasanya Allah satu-satunya penguasa pada hari kiamat. Dan ini senada dengan ayat yang sering kita baca dalam sholat, yaitu pada lafaz Maliki Yaumiddin, satu-satunya raja yang menguasai hari pembalasan. Maliki Yaumiddin adalah Allah penguasa hari pembalasan, hari kiamat. Pertanyaannya, apakah Allah tidak menjadi raja di alam dunia sekarang? Apakah Allah tidak menjadi penguasa di alam dunia sekarang? Jawabannya iya. Allah pun juga menjadi penguasa langit dan bumi di alam dunia sekarang. Hanya saja itu tidak
kita di dunia ini 10 menit saja kita duduk di depan rumah. 10 menit. Yang kita pikirkan mungkin sudah ratusan bahkan ribuan yang kita pikirkan. Lihat orang lewat pakai baju hijau, tuh baju hijaunya kok pendek sih. Lihat dan pakai motor, motornya kok rodanya bulat misalnya. Ya kan? Ada yang misalnya di dalam kita mendengar suara dalam rumah itu suara air kok ngocor terus. 10 menit banyak kita pikirkan, tapi di padang mahsyar itu semua hilang. Hanya satu yang dipikirkan, surga atau neraka. Nggak ada lagi kalau di padang mahsyar itu mikirin tagihan listrik, bayaran SPP, bayaran tagihan rumah, nggak ada. Nggak ada lagi mikirin bini, mikirin anak, nggak ada. Semua mereka pada hari memikirkan diri mereka masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma isya'nu yughni. Hari itu adalah hari setiap orang ya akan berlari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Setiap orang pada hari sibuk memikirkan dirinya mereka masing-masing. Jadi di padang mahsyar itu nggak ada kemana anak saya, mana bini saya, mana bapak, mana ibu, nggak ada. Semuanya memikirkan diri mereka masing-masing. Maka beramallah kita untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Kita punya keluarga, beramal kita. Kan itu tanggung jawab yang kelak Allah akan tanya dengan apa yang kita lakukan dengan keluarga kita. Kita biarkankah atau kita urus? Allah tanya tentang pencaharian kita, dari yang halal atau tidak, itu Allah akan tanya. Masing-masing ditanya, sendiri-sendiri. Tidak ada namanya Pak Ustadz nolong murid, itu nggak ada. Pak Ustadz juga mikirin dosanya, ngapain selama ini, tahu ilmu nggak diamalkan. Ya Ustadz juga manusia, nggak ada selamat dari dosa. Sibuk mikirnya masing-masing. Pak Kiai, Pak Ajengan, sibuk mikir dari mereka masing-masing. Ya jangan berpikir kalau ketika hari kiamat itu ada satu manusia yang bisa kita towel. Punten atuh tolong saya banyak dosa sempat tobat, atuh sok lapor sama Allah bela saya. Nggak ada. Allah Al-Wahidul Qahhar, pada hari satu-satunya penguasa pada hari itu, dan tidak ada manusia yang berada tinggi daripada yang lain. Siapkan hari itu, ya inilah buah dari kita mana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Tunggal. Zat yang Maha Tunggal. Siapkan diri kita untuk menjadi hamba yang penurut sama aturannya. Jangan neko-neko jadi hamba Allah. Jadilah yang penurut. Ya, apa yang Allah inginkan kerjakan. Ya, Allah ingin kita sholat kita. Allah ingin kita sedekah kita. Allah ingin kita didik keluarga kita. Allah ingin anak-anak kita baca Quran, suruh mereka baca Quran. Allah menginginkan kita cari rezeki yang halal, cari rezeki yang halal. Allah ingin kita dan segala macam. Semua aturan Islam kita jalankan sebagai bukti dan wujud bahwa kita siap menjadi hamba dari zat yang satu, yaitu Allah Jalla wa'ala. Mungkin ini saja barangkali yang bisa saya ketengahkan dan saya sampaikan, dari menukil saja sebenarnya dari materi yang ada di hadapan saya, dan mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu buat saya pribadi dan semua di sini. Ya, akan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terus tingkatkan agar kita terus menerus mengumpulkan bekal kita kelak pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ya. Dan kalau ada pertanyaan dipersilahkan, atau ada tambahan atau ingin meluruskan, barangkali ada penyampai di saya di situ, silakan. Kita sama-sama belajar di sini ya. Dan tentu kita belajar ya sampai Allah cabut nyawa kita. Baik, dipersilakan kepada seluruh jamaah ikhwan berkhidmat yang barangkali ada pertanyaan seputar tema pada sore hari ini. Untuk yang akhwat sudah disediakan mic di panitia di atas, sehingga jika ingin bertanya bisa menggunakan mic yang ada. Begitu pula untuk bapak sekalian yang ada di bawah, barangkali ingin bertanya bisa langsung disampaikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dari Pak Ustadz tadi
kita manusia biasa. Tapi kita resah dan gelisah. Seperti tadi Pak Ustaz katakan ya. Resah dan gelisah kita sebagai manusia kita kan meminta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa salah itu. Gimana Pak? Tadi Pak Ustaz, kita sebagai manusia biasa. Kalau ada masalah kita kan dilimpahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa ada keluhan-keluhan kita meminta, memohon. Tadi kata Pak Ustaz, saya menyimak bahwa itu salah. Yang mana yang benar Pak Ustaz? Baik, makasih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau seandainya itu yang saya sampaikan, ya saya akan ralat ya. Tapi seingat saya begini redaksinya. Ketika kita ya bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah. Seperti ketika kita mendapatkan musibah, ya Allah apa dosa saya ya Allah? Engkau berikan aku musibah seberat ini gitu kan. Nah itu kan bersuudzon kepada Allah. Ini tidak diperbolehkan. Kita berkeluh kesah menceritakan masalah kita kepada manusia, ya akan musibah yang Allah berikan kepada kita. Nah ini perkara yang tidak diperbolehkan. Adapun kita mengadu seluruh apa yang kita rasakan dari beratnya musibah atau persoalan yang kita hadapi kepada Allah, itu yang Allah inginkan. Apa dalilnya? Dalam surat Yusuf Allah menceritakan kisah bapaknya Nabi Yusuf. Siapa namanya? Nabi Yakub. Nabi Yakub bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Yakub siapa? Nabi Ishak. Bapaknya Nabi Ishak siapa? Nabi Ibrahim. Luar biasa, Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail Nabi. Nikah dengan keturunan Arab, lahir Muhammad. Dari jalur Ishak punya anak Yakub, Nabi juga punya anak lagi Yusuf. Ini keluarga Nabi itu, Nabi Ibrahim itu, Abul Anbiya. Yakub mengalami kesedihan yang luar biasa ketika anak yang dia sayangi yaitu Yusuf, yang saat itu masih kecil, belum menjadi nabi. Ulah dari saudara-saudaranya, maka Nabi Yusuf ini hilang dari peredaran kehidupan keluarga ya Nabi Yakub. Sedih tidak sebagai seorang bapak? Pasti. Apalagi Yusuf ini memang anak yang sangat Nabi Yakub sayangi. Dengan banyak kelebihan tentunya ya. Gitu. Sedih. Tapi Nabi Yakub berkata, sebutkan dalam surat Yusuf, "Innama ashku bassi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Aku hanya, itu kalimatnya tuh. Innama ashku bassi wa husni ilallah. Aku hanya mengadukan, mengeluhkan galau, gelisah dan sedihku hanya kepada Allah. Maka ini yang dituntut. Beda yang saya sebutkan tadi, yang tidak diperbolehkan ketika kita mengeluhkan kepada manusia akan perbuatan Allah kepada kita. Atau kita bersuudzon kepada Allah, ya Allah, kita ngadu nih sama Allah, tapi bentuknya suudzon. Ya Allah, kenapa sih kasih saya musibah kayak begini? Apa dosa saya gitu? Ini kan suudzon. Mengadu kepada Allah betul, tapi sifatnya suudzon, maka nggak boleh. Tidak ada perbuatan Allah itu yang jelek buat kita. Cuman kadang-kadang ketawanya belakangan. Belakangnya kapan? Nanti hari kiamat. Ternyata itu gugurkan dosa kita. Ternyata itu meninggikan derajat kita. Cuman kita seringkali melihat untung rugi dari aspek materi. Masalahnya di situ. Coba kita lihat. Ada nggak yang lebih menderita daripada Nabi Ayub? Sudah belum penderitaan kita seperti Nabi Ayub, yang tadinya sangat kaya, rumahnya di mana-mana, gede lagi, ya, anaknya banyak, ya, istrinya atu, istrinya mah, itu ya, jangan salah tafsir bapak-bapak, itu. Allah ingin uji dan menjadi teladan buat manusia yang datang, yang ada dan datang belakangan. Allah jadikan
ya, semua hartanya itu ludes, tidak satu yang tersisa. Allah matikan semua anak-anaknya. Tidak berhenti sampai di situ. Ya, Allah berikan dia penyakit berupa luka yang bernanah dari ujung rambut sampai ujung kepala dengan bau yang menyengat, dan semua manusia menjauh dari dirinya. Hanya istrinya yang sabar masih menemani dirinya. Kita sudah sampai di situ belum ujian kita? Belum. Tapi Nabi Ayub tidak pernah mengeluh kepada istrinya, kenapa sih saya dapat musibah? Gak pernah bersujudan kepada Allah, tidak. Dia tahu ini ujian dari Allah. Dan kalau kita, ini bisa jadi hukuman atas dosa-dosa kita, enggak apa-apa. Oh, kita punya banyak dosa kok, benar enggak? Tidak pantas kita berkata, ya Allah, kenapa engkau berikan aku persoalan yang besar ini, apa dosaku ya Allah? Emang lu gak ada dosa apa bro? Banyak dosanya, baik yang sadar ataupun gak disadari. Banyak kan kita dosa-dosa yang kita sadar kita lakukan gitu, itu dosa gitu. Tapi terus manteng, gak berubah-ubah, itu kita. Maka tidak pantas kita mengatakan, ya Allah, mengapa engkau berikan aku apa musibah, persoalannya sangat berat ini ya Allah, apa dosaku ya Allah? Ente ngaca tuh. Tuh. Ngaca. Justru ketika Allah berikan itu, kita harus berterima kasih. Ya Allah, makasih ya Allah, engkau berikan aku musibah. Udah dengan ini engkau gugurkan dosa-dosaku. Ya Allah, baik aku sadar atau tidak. Kemudian dengan ini aku semakin khusyuk berdoa kepadamu ya Allah. Kemudian dengan ini aku semakin sholat denganmu ya Allah. Kemudian dengan ini aku akan semakin dekat kepadamu ya Allah. Lihat, buah baik dari musibah, buah baik dari persoalan apa? Kita semakin dekat kepada Allah. Banyak orang yang ketika Allah mudahkan hidupnya, semuanya gampang, merasa nggak butuh sama Allah. Gua gitu loh, misalnya. Doa amanya sekedar apa? Sekedar basa-basi kah? Amin, 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 selesai. Badinya nggak tahu itu doa isinya naon. Hanya sholat semacam apa? Apa ya namanya ya? Saran aja. Tapi ketika Allah berikan dia musibah, sekarang doanya benar. Ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Ya Allah, tolong aku. Benar sekarang doanya. Bukankah itu baik buat dirinya? Yang tadinya merasa tidak butuh kepada Allah, saya jadi manusia yang sangat dekat dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu baik? Pahami Pak? Alhamdulillah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama, kali khas seringkali saya pribadi saya baca di sholat biasanya di rakaat terbaik yang kemudian kita secara keseluruhan tahu. Secara apa Pak? Secara terjemahan arti. Terjemahan, ya. Terjemahan bahwa Allah Ahad adalah Allah itu satu. Tunggal. Pertanyaannya mungkin Pak Ustaz bisa memberikan kepada saya pribadi yang kedua semuanya, bagaimana untuk selalu menumbuh kembangkan hati ini bahwa selalu setiap saat bahwa Allah itu adalah ahad jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak sedikit menyimpang dari topik, tetapi satu hal kita percaya bahwa Allah berikan takdir kepada setiap hambanya. Kita di dalam kehidupan ini ada percaya juga ada namanya nasib. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada perbedaan takdir Allah dan nasib kita sebagai manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua pertanyaan tadi termasuk kelas berat ini pertanyaannya. Ya, mudah Allah berikan kemudahan ya. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana kita menghadirkan agar Allah itu selalu kita rasakan ahad tunggal menjadi satu sesembahan kita, tidak ada yang lain dalam hati hidup kita kecuali Allah saja, begitu ya. Maka ini memang persoalan yang sangat berat. Dari mana kita tahu? Ini pun dirasakan berat oleh sahabat-sahabat senior sekaliber Abu Bakar As-Siddiq di antaranya. Ya. Suatu hari ada seorang sahabat bernama Handalah mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq.
lalu berkata begini, nafaqo handola, Handola ini sudah munafik, wahai Abu Bakar, udah munafiknya Handola. Ya, ada apa denganmu Handola, kata Abu Bakar? Adalah aku ketika berada di samping Rasulullah SAW itu langsung teringat surga dan neraka, ya, ingat kepada Allah dan seterusnya. Tapi ketika berlalu di hadapan Rasul gitu ya, kalau kita mungkin begini, kalau pas lagi di masjid gitu kan, kayaknya Allah tuh dekat gitu. Begitu keluar dari masjid kok kayaknya Allah tuh jauh gitu ya, seperti itu. Ya. Ketika aku kembali kepada keluargaku, mulai sibuk dengan urusanku, seolah-olah jauh gambar tentang surga dan neraka, jauh rasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa gitu. Apa jawaban Abu Bakar? Bukan langsung berikan solusi. Kata Abu Bakar, aku juga mengalami hal yang sama, sok coba. Yang kata para ulama, kalau seandainya ada lagi boleh Allah mengutus Rasul setelah Muhammad, maka yang berhak jadi Rasul adalah Abu Bakar. Saking dekatnya sifat dan karakter beliau dengan Muhammad SAW. Apalagi soal umur hanya bertahun, hanya 2 tahun dari Rasulullah SAW. Teman kecil main, ya, Abu Bakar ini. Akhirnya mereka berdua mengadukan apa yang resah gelisah mereka kepada Rasulullah SAW. Ini luar biasa pelajarannya. Para sahabat itu mengeluhkan kenapa mereka tidak bisa khusyuk pada Rasul. Kalau kita enggak, Ustaz, saya lagi banyak utang, doain ya supaya banyak utang. Urusan dunia. Betul nggak? Ustaz, saya lagi jomblonya udah lama gitu, nggak jodoh, tolong cariin saya jodoh. Tidak pernah itu oleh para sahabat. Mereka kok malu pada Rasul tuh? Ya Rasulullah, iman lagi turun. Bagaimana ya Allah, Rasulullah, bagaimana iman tuh naik gitu? Bagaimana kepada Allah semakin dekat? Itu yang mereka tanyakan. Ya. Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW. Apa kalau Sallam? Kalau seandainya kalian selalu seperti itu, setiap waktu ingat Allah, ingat akhirat gitu kan, tasawfahatkumul malaika fit tariq, maka malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan. Walakin sa'atan, akan tetapi apa? Sesaat. Ya. Namanya iman itu memang kadang naik, kadang turun. Dalam hadis yang Rasul menyatakan, inna likulli amalin syarratun wa inna likulli syarratin fatratun wa man kana fatratuhu ala sunnati faqad ihtada wa man kana ghaira dzalika faqad halaka. Sesungguhnya iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, ketika naik itu ya, kita seolah-olah wah pokoknya segalanya pengen ibadah pokoknya. Al-Quran pengen dikhatamkan, ya, seminggu bisa misalnya. Pengen baca Quran, pengen sedekah, gitu. Pokoknya pengen zikir. Tidak ingin hati ini lepas sedetik pun dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi demikianlah, iman kadang-kadang mengalami nurun, kata Nabi SAW. Maka ketika seseorang itu dalam keadaannya iman lagi turun, futur disebutnya, dia tetap mempertahankan amalan-amalan wajibnya, ya, dan dia tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah walaupun itu tidak sebanyak ketika dia bersemangat, maka dia mendapatkan selalu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau keadaannya seperti itu. Tapi kalau dia tinggalkan ketika dia mulai sibuk dengan ini dan itu, lupa sama Allah, lupa ibadah, kemudian dia tinggalkan satu persatu kebiasaan amalan baiknya itu, maka dia akan binasa. Maka sebuah hal yang wajar, iman kita itu kadang turun, ingat kepada Allah melemah. Wong itu juga dialami oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Handola, sahabat-sahabat besar. Tinggal kita berusaha ketika kita sedang turun. Kadang sholat itu kayak yang apa sih, menggugurkan kewajiban gitu kan, dibaca, digerakin, tapi tahu-tahu udah salam gitu kan, udah salam deh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Minkum hadith utamahu al-sunnah." Ada kecuali nanas yang sudah lengkap. Nah, sebelum dunia tersebut kita dan segala saddaq bil husna fasanasiru lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadza bil husna fasanasiru lil usra. Tidak, beramallah kalian. Artinya apa? Rasulullah menyuruh kita jangan mikirin urusan Allah. Rasulullah mengajar kita berkonsentrasi pada apa? Beramal. Setiap kalian nanti akan dimudahkan oleh Allah dengan apa dia ditakdirkan. Kalau dia ditakdirkan menjadi penghuni surga, tulisan catatan dalam lauh mahfuz surga, maka Allah jadikan orang itu mudah untuk beramal soleh. Mudah. Keinginan, ide untuk beramal itu membesar di dalam pikiran jiwanya. Pengennya beramal soleh, pengen jauh dari dosa, pengen bertobat dari maksiat. Itu yang selalu Allah mudahkan. Allah berikan dia hidayah, Allah bukakan taufik untuknya sehingga dia senang dengan kebaikan-kebaikan dan benci dengan kemaksiatan, keburukan-keburukan. Ini tanda Allah menghendaki surga buat orang ini. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Adapun bila seseorang memang telah ditakdirkan untuk menjadi penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal salah, bukan beramal soleh. Salah. Jadi kalau diajak ngaji banyak alasan. Udah ente dulu aja. Diajak sholat mangga di payun, sampai beres sholat masih ada di situ dia. Susah diajak sholat. Banyak alasan. Talangke itu. Ya, nanti bakal diteke dia sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Banyak alasan. Tapi kalau diajak hura-hura, kesenangan dunia, baru 5 menit yang lalu ada temannya nge-WA, nelpon, yuk kita ngaji yuk. Dikit-dikit lah kita belajar agama. Jangan kita terlalu sibuk dengan dunia. Kapan kita nyisikan waktu untuk akhirat kalau bukan sekarang? Aduh, anak belum siap. Ya, anak masih kotor. Ente aja dulu ya. Nanti kalau suatu saat anak pengen ikut ente. Banyak alasan. 5 menit kemudian dapat WA. Bro, anak tunggu dia di kopi apa namanya? Coffee shop. Di kopi shop anu, jalan anu sekarang. Siap langsung berangkat. Untuk kebaikan Allah persulit. Untuk hura-hura, untuk maksiat bahkan bagi dia nggak susah. Dia siap mengeluarkan duitnya yang banyak, siap mengeluarkan waktunya yang sempit sebenarnya, tapi siap aja untuk usaha begituan. Dia siap lelah untuk anak begitu, tapi untuk akhirat dia berhitung. Sholat menang naon? Emang pulang sholat dapat besek apa? Enggak. Emang pulang sholat gaji naik? Enggak. Emang sholat dapat apa? Nah, ngitung. Bahwa jangan-jangan tuh orang memang Allah nggak inginkan surga buat dia. Allah persulit dia untuk beramal soleh dan berbudak untuk berbuat maksiat. Ini menjadi barometer kita, Pak, dalam kita menilai tentang dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan surga neraka kita. Kita introspeksi, kita termasuk jenis manusia yang mana? Apakah yang mudah beramal soleh atau mudah beramal salah? Introspeksi. Bila ternyata Allah mudahkan kita untuk melakukan amal kebaikan, sholat gampang, sholat malam mudah bangun, sholat subuh sholat gitu kan, sedekah rajin, bakti sama orang tua mudah, pekerjaan amanah, rezekinya halal, mudah-mudahan itu pertanda Allah mudahkan kita menuju surga. Tapi kalau sebaliknya
maka itu saatnya dia apa? Merefleksi kembali hidup yang dia jalani selama ini. Itu udah bener belum hidup teh? Karena di ujung sana sebentar lagi dalam hitungan yang tidak tahu kapan tiba, ajal siap tiba. Ajal siap tiba. Ya. Dan tidak ada yang paling mahal Pak dalam hidup kita kecuali waktu Pak. Kita bisa beli rumah, kita bisa beli kendaraan, kita bisa beli tanah, kita bisa beli, tapi waktu kita nggak bisa beli. Kalau waktunya sudah selesai, maka sungguhnya kita tidak bisa menggunakan semua apa yang kita beli di dunia untuk agar kita dipanjangkan umur, tidak bisa. Maka mumpung waktu masih ada, berpaculah kita dengan waktu tadi untuk memperbanyak catatan pahala kita Subhanahu wa taala dan menghentikan dosa-dosa kita selama ini, dan kita ganti dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah wafatkan kita pada husnul khatimah, mengumpulkan kita semua di surganya sebagaimana dia telah mengumpulkan di rumahnya saat berjihad ini. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami aturkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Semoga hasil ilmu yang telah sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Sekaligus kami juga menyampaikan jazakumullahu khairan kepada pengurus TKM Al-Jihad beserta para warga sekitar yang berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami menyelenggarakan majelis ilmu pada sore hari ini. Insyaallah kita akan kembali bertemu pada kajian yang sama di bulan yang akan datang, dan kita bisa berjumpa lagi di kajian-kajian lainnya yang insyaallah diselenggarakan sekitar Kota Cimahi. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian sebelum meninggalkan masjid ini untuk tidak meninggalkan sampah atau merapikan peralatan atau perlengkapan yang ada sekitar Bapak Ibu sekalian, sehingga kebersihan dan kerapian masjid bisa terjaga dan bisa kita gunakan dengan baik di kemudian hari. Itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.